Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan coba menanggapi salah satu pertanyaan dari sahabat Rongso yang memiliki akun atas nama Arifudin. Nah, ini beliau ini menanyakan tentang gimana caranya membedakan untuk baja murni atau baja konvensional dan juga baja ringan, serta membedakan aluminium. Jadi seperti ini ya sahabatku, sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kalau untuk lebih pastinya untuk membedakan ke beberapa jenis barang ini, memang yang lebih akurat ini memang harus dilakukan secara tes laboratorium ya. Karena kalau hanya kebiasaan ini hasilnya nggak seakurat kalau kita melakukannya dengan cara tes laboratorium. Tapi di sini saya coba akan tanggapi sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Jadi ini saya tanggapi hanya berdasarkan ilmu rongsok ya, tapi nggak seperti ilmu tentang pengetahuan tentang besi yang sebenarnya ya. Jadi kebiasaan yang kita dapatkan dalam dunia rongsok. Nah sahabatku, kalau untuk membedakan antara baja konvensional atau baja murni dan juga untuk baja ringan ya, ini seperti ini ya sahabatku. Kalau untuk baja murni ya atau baja konvensional ini biasanya dia sifatnya lebih ini ya, lebih besar, lebih tebal ya. Karena kalau untuk baja ringan itu biasanya ukurannya itu sekitar 0,4 mili sampai maksimal 1 mm. Itu untuk ukuran baja ringan ya. Sementara kalau untuk baja konvensional itu ketebalannya itu di atas daripada 1 mm. Itu perbedaannya. Terus perbedaan yang lain yaitu unsur lain yang terkandung di dalam baja ringan dan juga baja konvensional itu berbeda ya. Unsur karbonnya ya, kalau untuk baja ringan itu memiliki unsur karbon di situ hanya sekitar 0,3% dari berat jenis barang tersebut ya. Sementara kalau untuk baja konvensional itu beratnya kandungan karbon yang ada di dalam baja tersebut yaitu 0,3 sampai sekitar 1,7% ya dari berat barang tersebut ya. Jadi itu yang membedakannya ya. Selain itu juga kalau untuk baja ringan biasanya disebut juga baja dengan karbon rendah ya, karena itu tadi ya, kandungan karbonnya hanya sekitar 0,3% ya. Nah selain itu juga ya, terus sifat keuletan, kealotannya ya. Kalau untuk baja ringan ini memang lebih alot dibandingkan dengan baja berat atau baja konvensional ya, untuk kealotannya. Tapi untuk kekuatannya ini memang lebih kuat daripada baja yang konvensional ya. Jadi baja yang murni ya, baja murni itu lebih kuat dibandingkan dengan baja ringan. Tapi untuk kealotannya, keuletannya ya, itu lebih ulet lah baja ringan. Ini karena disebabkan oleh kandungan karbon yang ada pada barang tersebut ya. Jadi sekali lagi, ketebalannya itu berbeda. Kalau untuk baja ringan itu ketebalannya 0,4 sampai 1 mm, sementara kalau baja konvensional itu ketebalannya di atas 1 mm. Terus implementasi dalam barangnya ya, kalau baja ringan itu banyak ya, terdapat pada misalkan kayak hulu ya, untuk pemasang baja ringan, spandek dan lain sebagainya ya. Yang jelas dari ukurannya sudah beda. Terus kalau untuk baja berat ini biasanya untuk WF, untuk habim ya, terus untuk alat-alat berat ya seperti ekskavator ya, terus juga untuk alat-alat pada landasan kereta api rel ya, itu menggunakan baja berat atau baja konvensional. Nah terus ada juga orang yang bingung membedakan antara baja dan juga untuk besi ya. Sepintas sepertinya sama ya antara baja dan besi. Nah untuk perbedaannya, kalau untuk baja ini ya, baja ini dia tidak mudah karatan ya, tidak mudah karatan. Jadi seperti ini baja ya, sementara ini besi ya, ini nggak mudah karatan ya. Terus juga selain itu kandungan karbonnya, kalau kandungan karbonnya kalau untuk besi itu di atas 2% ya, sementara kalau untuk baja itu di bawah 2% kandungan karbonnya ya. Ini hanya sepintas ya masalah itu, karena yang lebih teknis nantinya itu orang yang ahlinya di bidang besi. Ini saya coba sampaikan hanya
sebatas pengetahuan di rongsok. Terus kalau untuk kita grenda ya, kalau untuk besi itu mengeluarkan percikan api yang sedikit ya, sedikit lebih anu ya, nggak sebanyak baja ya. Ini ada, masih ada percikan apinya ya. Sementara ini besi ya, ini baja. Kita lihat perbedaannya. Ini percikan apinya lebih banyak. Terus suaranya ya, kalau untuk jenis baja ini lebih nyaring ya, seperti ini ya. Dari suara ini baja semua ya, jadi ini baja konvensional atau baja murni ya, yang dimaksud sahabatku mungkin seperti itu. Dan ini adalah baja ringan ya, suaranya sama-sama nyaring, ini jenis baja. Nah kalau untuk jenis besi ini suaranya agak lebih teredam ya. Makanya kalau untuk implementasi barangnya, kalau besi ini kebanyakan sering untuk blok-blok mesin ya, karena dia untuk meredam suara ya, blok-blok mesin. Terus juga ada sebagian untuk alat-alat bangunan ya. Sementara kalau untuk baja, baik itu konvensional maupun baja ringan, itu banyak untuk bangunan, karena suaranya nyaring. Kalau nanti di mesin suaranya malah gemerbek, nggak karu-karuan ya. Nah seperti itu. Terus untuk yang bedanya antara baja dengan aluminium ya, untuk baja dan aluminium yang secara kasat matanya membedakannya yaitu dengan cara cek magnet ya, cek magnet. Kalau untuk baja ringan ini kan sepintas hampir sama ya sahabatku, ini sepintas hampir sama, warnanya dan lain sebagainya hampir sama ya. Nah untuk membedakan yang secara kasat mata, kalau untuk baja ringan ya itu nempel di magnet ya, seperti ini ya, ini nempel di magnet, ini baja ringan. Terus kalau untuk aluminium ini nggak nempel di magnet ya, itu cara membedakannya. Terus untuk selanjutnya bisa dengan cara cek di grenda juga. Kalau untuk baja ringan mengeluarkan percikan api saat kita grenda ya, sementara kalau untuk aluminium ini tidak mengeluarkan percikan api. Contohnya seperti ini, mengeluarkan percikan api itu untuk aluminium. Dan untuk kekuatannya ini juga lebih kuat daripada baja ringan dibandingkan dengan aluminium. Ini aluminium ya, ini lebih lentur ya. Sementara kalau untuk baja ringan ini lebih keras ya, lebih keras. Sebenarnya kalau untuk baja ringan memang ada kandungan aluminiumnya, hanya persentasenya sedikit ya. Jadi fungsi aluminium ini hanya untuk mengurangi korosi ya. Jadi lebih menguatkan sehingga tidak mudah karatan. Jadi yang menyebabkan baja ringan ini tidak gampang karatan ini selain ada kandungan sengnya ya, zincnya, dan juga ada kandungan aluminium di dalamnya, hanya persentasenya sangat kecil ya. Sehingga ini kalau kita cek magnet ini masih lengket karena unsur besinya lebih besar ya, Fe-nya, ferronnya itu lebih besar. Nah saya kira itu sekali lagi untuk membedakannya ya, baja ringan dan baja konvensional tentang ketebalannya ya, lebih tebal baja konvensional dibandingkan dengan baja ringan. Selain itu juga untuk kekerasannya lebih keras baja konvensional dibandingkan dengan baja ringan, tapi untuk keuletannya itu lebih ulet baja ringan. Nah kalau untuk aluminium ya, membedakannya tadi ya, ini baja ringan nempel di magnet, sementara aluminium tidak nempel di magnet. Dan saat kita grenda ya, ini kalau untuk baja ringan ini mengeluarkan percikan api, sementara aluminium tidak mengeluarkan percikan api ya. Sekian sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabatku semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.